Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan pelajaran administrasi perpajakan kelas 12 program studi akuntansi keuangan lembaga. Hari ini kita akan belajar tentang PPh pasal 21 khusus untuk perhitungan upah harian karyawan. Kalau pertemuan sebelumnya kita sudah memfokuskan belajar pada perhitungan PPh pasal 21 untuk penghasilan karyawan yang memiliki penghasilan selama 1 tahun penuh, punya penghasilan tetap dan penghasilannya 1 tahun penuh. Nah, untuk kali ini, pertemuan hari ini, kita akan belajar bagaimana cara menghitung PPh pasal 21 bagi seorang karyawan yang memiliki atau mendapatkan gaji dengan model penggajiannya adalah upah harian. Biasanya mereka tidak bekerja full selama 1 tahun, tapi hanya untuk beberapa hari saja. Oke. Karena penghasilan dari si buruh itu adalah dihitung per hari, maka untuk PTKP yang dipakai, tahu ya PTKP ya, penghasilan tidak kena pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan penghasilan kena pajaknya itu juga harus disatuharikan. Kalau di pertemuan kemarin atau pembahasan kemarin, PTKP dalam 1 tahun, 1 orang tanpa memiliki tanggungan itu senilai 54 juta. Ini hitungannya adalah per tahun. Nah, hari ini kita membahas tentang upah yang dibayar harian. Maka PTKP-nya itu juga harus dibagi dulu dengan 360 hari. Nah, nanti akan ketemu PTKP 1 hari. Berapa hasil 54 juta dibagi 360? Adalah 150.000. Nah, PTKP 150.000 artinya ketika seseorang memiliki penghasilan harian di bawah 150.000, maka seseorang itu tidak berkewajiban atau penghasilannya tidak akan bisa dihitung PPh-nya, PPh pasal 21-nya. Jadi dia tidak berkewajiban untuk membayar PPh pasal 21 karena penghasilannya di bawah 150.000. Nah, bagi buruh atau karyawan yang memiliki penghasilan di atas 150.000 dalam 1 hari dan upah yang dia terima itu adalah hitungannya adalah harian, maka buruh tersebut berkewajiban untuk membayar PPh pasal 21 yang dihitung dengan secara harian juga. Seperti itu. Oke, kita masuk studi kasus 13 yang sudah pernah kalian catat. Di sini terlihat soalnya adalah Ramadhani pada bulan Januari 2016 bekerja pada PT Sejahtera selama 10 hari. Jadi Ramadhani kerjanya hanya 10 hari saja di PT Sejahtera. Dia menerima upah secara harian sebesar 130.000 per harinya. Terus kalian diminta untuk menghitung berapakah PPh pasal 21 yang harus dibayar Ramadhani setiap harinya. Kalian perlu tahu terlebih dahulu PTKP yang dipakai dalam harian pada upah harian dalam 1 harinya adalah 150.000. Artinya ketika ada seorang buruh atau pekerja yang mendapatkan upah harian di bawah 150.000, dalam hal ini contohnya Ramadhani dia penghasilannya 130.000, maka si Ramadhani tidak berkewajiban untuk membayar PPh pasal 21. Ketika nanti kalian ketemu soal dengan model soal seperti ini, penghasilannya di bawah PTKP harian, maka jawaban dari kasus 13 ini adalah Ramadhani tidak berkewajiban untuk membayar PPh pasal 21 yang atas upah yang dia peroleh untuk upah hariannya. Seperti itu. Oke, next ya, kita masuk ke studi kasus 15. Maaf nih kalau agak-agak sedikit grogi karena di video nggak pernah bikin rekaman sih ya. Studi kasus 15. Pada bulan April 2016, Lesmana mengerjakan renovasi rumah dengan upah borongan.
dia mendapatkan uang 6 juta untuk kerjanya dalam 10 hari. Berarti selama 10 hari dia dibayar 6 juta. Hitung PPh pasal 21 milik Lesmana yang harus dibayarkan oleh Lesmana. Nah, kalau kalian menemukan seperti ini, kalian harus hal yang pertama kalian lakukan adalah membagi penghasilan yang dia peroleh dengan lamanya si Lesmana bekerja. Di sini. Berarti pendapatan per hari hitungnya 6 juta dibagi dengan 10 hari, temunya 600.000. Nah, kalau 600.000 per hari, sedangkan seperti yang kalian tahu PTKP dalam satu hari adalah 150.000, berarti penghasilan Lesmana yang 600.000 dalam satu hari, dia sudah berkewajiban atau sudah masuk sebagai wajib pajak PPh pasal 21. Setelah itu kalian masukkan PTKP. Karena ini pendapatannya harian, maka PTKP-nya juga harian. Berapa? 450 kan. Di sini ada 150.000. Dikurangkan berarti 450.000. Nah, ini yang menjadi penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajaknya 450.000 untuk satu hari, sedangkan si Lesmana bekerja 10 hari, maka 450.000 dikalikan 10 hari. Penghasilan kena pajak 10 harinya ada 4.500.000. 4.500.000 ini penghasilan 10 hari yang akan dikenai pajak. Nah, hitung lagi persentase pajak PPh pasal 21 untuk penghasilan harian itu adalah 5% dikali penghasilan kena pajak. Ya. Berapa coba kita hitung dulu. 5/100 dikali dengan 4.500.000. 225.000. Dari penghasilan Lesmana yang dia peroleh selama 10 hari senilai 6 juta, si Lesmana berkewajiban untuk membayar PPh pasal 21 atas penghasilan hariannya senilai Rp225.000. Oke, kita lanjut ke studi kasus 16. Di sini contohnya adalah Pak Sarjono adalah seorang karyawan yang bekerja pada perusahaan garmen. Sarjono menerima upah yang dibayar berdasarkan atas jumlah unit atau satuan yang diselesaikan, yaitu 40.000 per unit. Berarti ini kita kupas dulu ya soalnya ya. Berarti Pak Sarjono itu bekerja di bidang garmen. Anggaplah dia bekerja di, kalau garmen itu berarti seperti konveksi. Nah, dia anggaplah bekerja di sebuah konveksi yang tugas dia adalah menjahit celana jeans. Nah, dari satu celana jeans yang dihasilkan oleh Pak Sarjono, dibuat oleh Pak Sarjono mendapatkan upah 40.000 per celana jeans. Nah, dalam satu minggu upahnya itu akan dibayar tiap minggu dulu. Tuh, ketentuan dari pihak perusahaannya. Jadi bayarannya itu dibayar setiap minggu. Nah, pada bulan Mei 2016, dalam waktu 1 minggu atau 6 hari kerja, karena hari Minggu libur, menghasilkan 75 unit dengan upah 3 juta. Karena Pak Sarjono berhasil menyelesaikan 75 unit celana jeans, dia mendapatkan upah 3 juta. Kenapa 3 juta? Karena 75.000 unit dikali 40.000 per unitnya itu ketemunya 3 juta. Nah, penghasilan ini
diminta untuk dihitungkan PPh pasal 21-nya apabila ternyata Pak Sarjono itu statusnya sudah menikah atau sudah kawin dan memiliki 3 tanggungan. Nah, statusnya kawin 3 tanggungan untuk tahun 2016 menggunakan PTKP 72 juta. Kalau kalian tidak percaya, silakan dibuka lagi buku catatan kalian yang memuat tentang tabel status seseorang yang memiliki tanggungan. Itu ada. Jadi kalau statusnya kawin dan dia memiliki 3 tanggungan, maka PTKP-nya ini 72 juta per tahun. Oke. Nah, permasalahannya sekarang adalah penghasilan yang diterima Pak Jono senilai 3 juta ini hanya berlaku untuk 1 minggu atau dalam hari kerja terhitung adalah 6 hari kerja. Maka PTKP 72 juta itu juga nantinya akan dibagi dengan 360 hari. Ketemu PTKP-nya nanti adalah 200.000. Jadi PTKP dalam perhitungan PPh pasal 21 untuk harian itu bisa berbeda-beda. Ada yang 150.000 karena dia belum punya tanggungan, ada yang bisa sampai 200.000 karena dia sudah menikah dan memiliki 3 tanggungan. Nah, sekarang kita hitungkan berapa PPh yang harus dibayar oleh Pak Sarjono untuk penghasilannya 3 juta selama 6 hari. Penghasilan 3 juta dalam 6 hari berarti untuk mengetahui penghasilan hariannya dibagi dengan 6. Ketemunya adalah 500.000. Tuh, ini per hari. Kita tuliskan lagi adalah PTKP per hari. 200.000. Kurangi di sini berarti penghasilan kena pajaknya, penghasilan kena pajak per hari adalah Rp300.000. Diingat, Pak Sarjono bekerja untuk 6 hari, maka 300.000 dikalikan dengan 6 hari. Ada berapa? 1.800.000. Dari penghasilan Rp1.800.000 inilah yang nantinya akan dihitungkan PPh pasal 21 per hari. Berapa PPh-nya yang harus dibayarkan? Berarti 5% dikali dengan 1.800.000. Kita hitung lagi. 5% dikali 1.800.000 ada 90. Oh maaf, karena ini penghasilan 300.000 per hari sudah dikalikan dengan 6 hari, maka ini penghasilannya itu hitungannya berarti untuk 1 minggu ya. Ya kan ya, 1 minggu ini penghasilan 1 minggu berarti PPh pasal 21-nya ini juga untuk per minggu. Nah, jadi penghasilan 3 juta yang diperoleh oleh Pak Sarjono dengan keadaan dia yang sudah menikah memiliki 3 tanggungan yang wajib dibayarkan PPh pasal 21-nya itu senilai 90